Mad ketemu hamzah 1 kali. Berikutnya apa tadi? Jaiz, hukum jaiz. Apa yang disebut di sana? Mad ketemu hamzah dalam 2 kali mad. Berikutnya au arada sukunu. Nah, ini whiteboard sih. Masih di konteks jaiz. Apa tadi? Mad ketemu hamzah dalam 2 kalimat. Contohnya apa tadi? Ina anzalna si na mad ini ketemu a mad. Ini ke sini, ini ke sana. Oke. Ini namanya mad apa? Karena terpisah dinamakan namun fasil. Hukumnya jaiz. Apakah munfasil pasti jaiz? Ini hukumnya ini pasti begitu. Atau ada hukumnya selain jaiz? Bisa wajib dia? Tidak. Mana bisa orang dia bisa 2 harokat juga? Bisa lazim, apalagi? Artinya apakah ini munfasil bisa jaiz? Pasti jaiz? Pasti. Pertanyaan kedua dibalik. Apakah jaiz pasti munfasil? Apakah jaiz pasti munfasil? Pasti munfasil. Kita lihat. Au arada sukun atau arada palsu, sukunu sukunnya, sukune beda kan? Beda kita juga. Sukune. Arada palsu, sukunu sukune. Palsu sukune. Apa contohnya? Al-alamin. Nah, berarti gimana? Al-alamin berubah menjadi sukun. Sukunnya asli palsu? Mad ketemu sukun, sukunnya palsu. Hukumnya apa? Tadi lagi ngomongin apa kita? Masih ngomongin jaiz. Apakah jaiz pasti munfasil? Halo? Apakah jaiz pasti munfasil? Ini ada arif disebut. Walaupun kita mungkin belum diperkenalkan. Kenapa? Karena kita ini sering dikunci sama mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil, seolah-olah kalau mad jaiz pasti munfasil. Tidak, bro. Jaiz itu hukum, munfasil itu nama. Hukum-hukum nama-nama, jangan disatuin. Kenapa? Aku pernah mendengar istilah mad jaiz munfasil. Coba kasih contoh mad jaiz munfasil. Tuh, apa contohnya? Misalkan ini ya. Ha mad u hamzah. Ini satu kalimat, apa terpisah kalimatnya? Hah? Ini satu kalimat, apa terpisah 2 kalimat? Satu. Ini hapula. Itu satu kata bahasa Indonesia ya, satu kalimat bahasa Arab sama aja. Atau 2 kalimat? Cium yang satu. Cium yang 2. Tadi pesan ada suara sama-sama, entah hawar-hawar gimana gitu 2. Jadi ini satu kata atau 2 kata nih? Tergantung. Ini itu kan ada 2 ha. Inilah ula mereka. Sama seperti ya ayyuha ya. Masalahnya di Al-Quran tidak ada ya ayyuha rasanya begini. Tidak ada dimanapun di dalam Al-Quran, di dalam manapun surat apapun tidak akan ada begini ya ayyuha, nggak ada. Ini nggak akan ada. Si hamzahnya itu di sini nyantol sini. Artinya ya sama hamzah ini dia ya satu kata atau 2 kata ini? Tergantung. Tulisannya atau totalnya.
Ini totalnya ini dua kata yang berbeda atau tulisannya. Itu bukan pertanyaan, tapi itu pernyataan. Tergantung apanya. Lihat tulisannya atau totalnya. Kalau melihat kepada tulisannya, lihat ini tulisannya nyambung apa misal si Hamzah ketemu Hamzah ini nyambung, maka itu dinamakan hakikotan. Kalau melihat kepada totalnya, ini kan adalah ha sama ula bertemu, ya sama ayyuha bertemu gitu kan. Tapi masalahnya dalam penulisannya dia nyambung, maka dinamakan muttasil secara hakikotan. Hukumnya ya ayyuha, hukumnya zaid, hukumnya ayo nanya sama antum. Antum pernah mendengar majais muttasil? Ini hukumnya apa? Ya ayyuha. Pakai hukum wajib apa pakai hukum jaiz? Lihat aja berapa harokat mad di sini. Berapa harokat madnya? Ya ayyuha berapa? 2 boleh? Kata siapa? Matiku tuh di sana. Jawabannya gimana dong? Begitulah riwayatannya. Dari mana? Begitulah saya membacanya atau antum membacanya. Dari mana? Begitulah thariqah Syatibi. Bisa 2, bisa 3, enggak. Bisa 4, bisa 6. Begitulah thariqah Hamami dari Hafaz. Bisa 2 dan 2 aja. Hanya 2 saja. Udah. Dari mana nanti? Ya gitu, memang gitu bacanya. Nanti kalau perlu misalkan dilihatin kitabnya. Ini Al-Misbah. Ra munfasil itu 2 harokat. Artinya berarti kalau seandainya bisa dibaca 2 harokat, itu bisa nggak dipakai hukum wajib? Nah, sekarang di sini ya ayyuha itu bisa dibaca 2 harokat. Bisa nggak dikatakan hukumnya wajib? Bisa nggak? Sih. Artinya walaupun dia secara ketika dia pakai kategori muttasil, hakikatan muttasil. Kenapa muttasil? Karena nyambung. Berikutnya hukuman, secara hukum ambil hukumnya munfasil. Kenapa? Karena dia aslinya 2 kata yang terpisah, ya sama ayyuha. Munfasil. Nah sekarang antum baca pakai nama atau baca pakai hukum? Kadar panjang itu antum baca itu pakai nama atau pakai hukum? Hukum bacanya atau nama bacanya? Sih, kalau seandainya antum misalkan baca berapa harokat? 2 harokat. Nah, ketahuan dari sana berarti dia panjang, bacanya bisa dibaca pendek. Sekarang nanti ada juga bacaan lain bisa 4 misalkan, berarti bisa juga panjang. Sih, berarti dilihat dari sana hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz. Oh, boleh. Sekarang kita lihat. Jadinya apa nih? Mad. Apa nih? Mad. Apa tadi? Muttasil. Tapi hukumnya pakai munfasil alias jaiz. Mad, jaiz, munfasil. Pernah dengar? Mungkin sekarang inilah sekali-kalinya seumur hidup antum pernah mendengar. Bisa dikatakan mad jaiz munfasil? Enggak. Dia bukan terpisah, dia tersambung dia. Oke, ini hanya bagian daripada sebab akibat saja. Kita lagi ngomongin balik lagi ke sini. Apakah semua munfasil itu pasti jaiz? Apakah munfasil pasti jaiz? Tuh. Apakah munfasil ini pasti jaiz? Pasti. Sih, apakah jaiz pasti munfasil? Ya. Bahkan setelah ini lagi au aradus sukun waqfan, bukan, berarti itu ditufah ya. Au aradus sukun atau sukunnya palsu waqfan, itu hanya terjadi ketika waqaf. Musjala mutlaq. Artinya dia menjadi mad itu hanya ketika waqaf. Wasol enggak ada, mad alif itu enggak ada. Karena ketika wasol al-alamina tidak ada mad alif disebut. Karena
karena mad itu mengharapkan jatuhnya ke mad kopi. Nah, ini sekilas dulu nih. Kita recap dulu sebelum kita ke bab yang paling besar, yaitu aksam, pembagian. Sudah? Siap? Berikutnya kita masuk ke aksam. Pembagian mad, aksam, pembagian al-maddi, aksam al-madd. Pertama, ini cara belajarnya kita bisa dengan dua cara. Taklid aja, anak nulis ya, dah beres tahu jajan tuh. Atau kita bedah semua, bentangkan semua. Sama kemarin ketika kita ngebahas misalkan bab gunah yang terdekat misalkan. Tidak ada yang salah taklid, tapi kita bedah dulu di Al-Quran. Tipikal pertama harus tahu dulu gunah itu apa. Oh begini. Nah setelah itu di Al-Quran ada berapa. Baru setelah itu petakan berapa harokatnya. Jadi nggak langsung sekian harokat. Pembagian mad gimana nih? Sok, misalkan antum buka aja dulu Al-Fatihah misalkan. Dari lafaz pertama kali alhamdulillahi. Ketika antum menemukan sana ada mad atau ada kemungkinan mad, sebutin alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa mad di sana? Iya, sob. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa mad di sini? Kan di sini udah beda-beda gimana? Ada berapa mad di sini? Dua, cung yang dua. Enggak ada. Tadi ada. Cung yang gini lah. Antum jangan pernah takut disalahin. Enggak ada sih kita nyala-nyalain, enggak pernah ada. Karena nanti yang akan menyalahkan atau membenarkan itu antum sendiri. Kita pengen survei aja. Cung yang dua. Satu, dua, tiga. Oke, cung yang tiga. Banyak, 1, 2, 3. Oke. Cung yang 4. Cung yang 2. Cung yang 1. Satu antum. Cung satu. Cung yang cuma ada 1 mad. 2, 3. Sekarang kita lihat. Untuk membedah mad ini nggak bisa, melainkan antum harus mengenal 2 istilah. Wa. Oke. Apa artinya? Wa pertama, waqaf. Wa kedua, wasol. Waqaf gimana? Wasol gimana? Di alhamdu ada mad atau potensi mad nggak? Coba kalau berhenti alhamdu, ada mad? Sambung, alhamdulillah, ada mad? Lewat. Lillahi ada mad nggak? Ketika berhenti ada mas 1, nyambung lillahi 2, waqaf wasol sama-sama mad. Oke. 1 kita di sini. Robbi ada mad enggak? Nyambung robbil. Berarti robb ada mad? Ada. Wah, berarti 1 gimana? Al-alamina. Kerasa ada mad di sana? Dari bacanya kerasa kan al-alamina. Ada mad gimana? Dan ni. Masalah nanti ini nama madnya apa, inilah di sini kita bahas. Pertanyaannya adalah, apakah ketika mad ini sama dengan mad itu atau mad ono? Tuh, udah langsung aja. Lihat, lillahi, kategori madnya apa? Kalau wasol segitu panjangnya, ono namanya. Atau ada yang udah tahu kalau wasol namanya apa ini? Mana apa namanya? Kan. Ya udah, intinya ketika wasol begitu, kalau apa begono ya, beda ya intinya ya. Al-an. Ketika wasol namanya mad tabi'i.
Oke. Ketika wasal waqaf nggak bisa. Nggak bisa waqaf di sini, nggak bisa. Berhenti di, bahkan kita cari yang lebih fatal ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Boleh berhenti di sana? Antum ini. Berarti harus harus didalamin lagi. Apa arti bijak? Anda nggak kebayang. Kalau seandainya dia lagi baca misalkan, Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha. Terus jangan sampai berhenti di sana, terus. Dia udah mau mati itu. Coba katakan nggak boleh berhenti di sana. Kalau ada yang mau seperti itu, apa yang kamu lihat sekarang nih, bungkus bawa pulang. Sok. Nah, kan nggak ada, aman. Berhenti itu bukan masalah boleh dan nggak boleh, lihat sebabnya apa. Makanya nanti setelah bab ini persis kotak setelah bab ini, insya Allah besok tentang wakaf. Ini wakaf ini paling ngeri wakaf ini. Seolah-olah bahkan ulama tadi itu mengatakan nggak sempurna tadbirmu kalau seandainya kau nggak menyempurnakan wakafmu. Dan tidak sakot, nggak boleh berhenti situ. Oke, lah. Oke, jadi berhenti di sini bisa. Sekarang kita konteksnya sedang belajar. Nanti akan ada nama sebab, di antaranya adalah ta'limi, sebab ta'limi atau sebab ikhtibari. Konteksnya belajar, dimanapun bebas. So, Robbil itu punya apa? Ustaz nggak boleh berhenti di Robbil, terus kamu Robbil alamin, gitu? Atau gimana? Ini tadi misalkan ketika misalkan tadi kita pengen mengecek di sini ini ada mana apa enggak, atau di Robbil. Bagaimana kita mengetahui kalau seandainya pengen nyambung dia? Harus paksakan Robbil alamin atau cukup ambil salah satu dari huruf setelahnya untuk mengecek dia itu wasol atau wakaf aja. Kalau wakaf sampai di mana? Di sini apa di sono? Berarti kalau berhenti di mana? Di ba atau di huruf setelahnya? Kalau berhenti. Kalau wakaf, kita pengen ngecek di lafaz Robbi ini ada mana atau enggak. Maka ngeceknya di mana? Lihat huruf ba-nya, huruf paling ujungnya, atau huruf setelahnya? Huruf setelahnya. Berarti huruf alif ini bagian daripada huruf ba gitu. Kita pengen ngecek di Robbi ini ada mana atau enggak. Itu cara ngeceknya gimana? Lihat di ujung huruf tersebut siapa, atau lihat di huruf yang setelahnya. Lihat aja huruf ujungnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita pengen ngecek huruf ujungnya ini gimana nih? Kan dengan dua cara. Kalau berhenti di sana berarti ini gimana? Pertanyaannya boleh nggak berhenti di sana? Lalu persoalan ada berhenti di sana? Kena kan? Karena poinnya adalah bukan boleh atau nggak boleh. Poinnya adalah sedang dalam kondisi seperti apa. Si fulan ini ucapin haknya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dia lagi ucapin rohma, misalkan, langsung kita bilang, misalkan, maksudnya apa? Itu adalah kode. Hati-hati huruf haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Nanti dari sana langsung ada nyamuk. Nggak boleh berhenti di sana, Sob. Gimana bisa gitu? Oke, sekali lagi ya. Klaim itu berapa? Jadi jangan jaga fokus. Ketika berhenti gimana? Matnya segimana? Segitu. Oke, nyambung? Segitu juga atau segono? Segitu juga. Robbil la. Si a atau alami. Sekarang mina. Kalau nyambung gimana? Kalau nyambung ini nggak bisa kita kecuali dihadirkan huruf setelahnya. Si. Nyambung gimana? Al-alaminau. Gimana panjangnya? Segitu kalau nyambung. Kalau berhenti sama? Tidak beda lagi. Maka ini perlu kita mengenal macam-macam mad. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mad itu tidak akan lepas dari dua hal. Pertama,
Pertama, dia natural atau tidak. Itu dulu. Ketika antum memanjangkan sesuatu, coba antum katakan sesuatu. Misalkan aku. Coba bilang aku. Ada panjang nggak di sana bosan? Tidak. Jujur. Ada panjang nggak di sana? Di mana? Si U-nya. Nah, itu tuh panjangnya dibuat-buat atau murni alami. Itu nanti ada di dalam bahasa Arab, itu artinya kalau seandainya kita mengucapkan huruf di ujung apapun itu, huruf berharokat di ujung apapun itu, pasti akan ada pemanjangan harokat secara natural. Nanti dikaidahkan dalam bentuk wazan. Contohnya yaqulu raji'an fi rabbis sami. Karena di sana harokatnya kasroh, walaupun tidak ada madnya, antum secara natural akan mengucapkan mad di sana. Sami'i. Gak mungkin ada sami'i. Kenapa? Kalaupun mungkin seperti itu, maka dia kemungkinan besarnya akan masuk hamzah sukun. Coba ucapin setelah huruf C huruf. Coba aja kalau mau dibuat-buat. Coba aja, coba. Masih ketahuan. Setelah huruf C ucapkan secara natural biasa. Coba. Lagi setelah huruf C ada huruf. Ada yang lebih panjang dari itu atau lebih pendek? Ya ada. Kalau mau coba aja. Antum jawab sendiri, dibuat-buat atau natural. Sekarang dari asal ini, tipikalnya di dalam Al-Quran cuma ada 2. Kalau kita lihat ya, oke. Nanti kalau antum seandainya melihat nggak begini, sampaikan. Oke. Ini kalau kita buka semua Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, tipikal mad yang kategori 2 harokat tadi itu, yang barusan itu, yang 2 harokat nggak lebih dari itu atau nggak kurang. Cuman ada 2 konteksnya. Pertama, di dalam huruf, sebuah huruf harfun atau kalimatun. Dalam huruf atau dalam kalimat. Karena khawatir antum ketuker ya. Ini huruf bahasa Arab, huruf kita nggak ada perbedaan. Secara apa namanya, yang apa konteks yang dimaksud A, B, C, D yang kayak gitu ya. Tapi kalimat ini ada perbedaan. Kalau orang Arab mengatakan kalimat itu maksudnya adalah masjidun. Apa masjid? Kalimat. Karena dia bilang orang Arab. Tapi kalau orang Indonesia, masjid itu apa? Kata. Sip. Lihat, maka di sini kita katakan kata. Oke. Jadi kalau ada yang nyebutin kalimat dengan tulisannya begini, maksudnya adalah kata. Kecuali kalau yang nulis begini dia. Kata. Nah, ini baru mengandung syubhat dia. Kenapa? Karena kata nggak begini tulisannya dalam bahasa Arab. Pokoknya kalau nulis kalimat maksudnya adalah kata. Terus kalau kalimat bahasa kita, bahasa Arabnya apa? Jumlah. Lihat, pokoknya lihat aja tulisannya gimana nanti. Jumlah itu adalah kalimat. Ibu pergi memasak, satu jumlah. Ibu satu kalimat. Nah sekarang ada lagi nggak peluang? Ada mad selain di 2 istilah ini, di huruf dan di kata. Nanti kalau ada kabarin ya. Sekarang di huruf, maksudnya apa di huruf itu? Cari huruf di Al-Quran. Ya udah, berarti dari A sampai Ya ya, dari A sampai Ya. Huruf itu nanti akan ada yang di tengah, istilahnya tengah surat, sama ada yang di awal surat. Yang di tengah surat bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena di sana ketika antum ngucapin, antum akan ngucapin dengan kalau nggak sukun dengan harokat intinya, bukan dengan nama asli dari huruf tersebut. Sekali lagi, kalau ada huruf di tengah Al-Quran dan bukan di awal Al-Quran, di awal Al-Quran maksudnya itu pokoknya huruf pembuka Al-Quran. Contoh seperti apa? Alif lam mim, alif lam ra, qaf dan seterusnya ya. Kalau ada huruf di tengah itu, bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena huruf yang di tengah Al-Quran itu semuanya sudah diarahkan bentuknya ke harokatkah, ke fathahkah, ke dhamma, ke kasrah, ke sukun, sudah diarahkan. Artinya nggak murni diucapkan sebagaimana namanya. Oke? Nah, yang dimaksud di sini adalah huruf yang murni diucapkan seperti namanya. Paham? Nah, maka kita akan petakan di sini, mulai terpetakan nih dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Ada berapa huruf yang dimaksud yang ada di Al-Quran? Cuman ada
silhu suhairan man qata'ka. Ini dia. 1 shad, lam, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silhu suhairan. Nah, satu lagi. Ma'an qata'ka. Nah. Berapa nih? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Berapa? 14. Ini adalah total huruf yang dimaksud yang ada di Al-Qur'an. Tar dulu, kita lagi ngomongin mad asli. Berarti cari di sini mana yang ketika diucapkan madnya itu 2 harokat. So, ini huruf apa ini? Huruf apa ini? Dibacanya? Intinya bacanya sama gak? Gitu? Mantul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal Qur'an dzikr gitu. Riwayat apa kirat apa itu? Tuh begini. Semua huruf muqatta'ah ini pasti akan diucapkan dengan nama asli. Nanti ada sedikit perluasan materi nih. Yang ini yang agak khawatir, cukup nih 1 jam ke depan. Oke, sedapatnya aja lah ya. Walaupun kita nggak tilawah nggak apa-apa. Karena kita pertemuan cuma 3 hari, 3 pertemuan lagi. Tar dulu. Sekarang mad, beres. Besok waqaf, waktu mausul, sama ta. Besoknya lagi hamzah, waqaf akhir kalimat, khotimah. Besoknya lagi tufah sama toriko. Lumayan lah, benar. Gak apa, karena misi Anda adalah bukan membuat antum paham. Misinya adalah membuka aja dulu. Nah, makanya targetnya adalah antum bengong aja udah bersyukur. Yang penting kebayang aja dulu bahwasanya mad itu bukan cuma mad tabi'i sama mad asli aja. Bahwasanya ada seterusnya. Nanti dari semua huruf yang 14 ini kita petakan. Setelah dipetakan, singkat cerita akan terpetakan cuma ada huruf hayyun tohur. Ingat, ini yang ada di Al-Quran ya. Ini yang ada di Al-Quran nih. Cuma ada segini saja. Yang ketika diucapkan itu diucapkannya 2 harokat. Ha, neng di. Si, ha, ni. Gimana artinya? Berapa harokat? Ya di mana? To di mana to? Oke, ha di mana? Oke, bisa to ha. Ro? Oke. Bacanya berapa harokat? 2. Apa perbedaan ini kan padahal sama-sama huruf yang 14 ya. Apa perbedaan kenapa ini dibaca 2, kenapa yang sisanya dibaca enggak 2? Coba hadirkan satu. Ini nih sound misalnya. Gimana bacanya? Lam. Coba baca 2 harokat. Lam. Mesti 2 harokat. Itu mau setrum itu. Coba huruf ini nih, lam nih, bacakan 2 harokat. Iya, bacakan 2 harokat coba. Bisa? Nah, kita petakan dulu nih. Ini dipetakan. Gimana bacanya? Lam, alif, mim. Ini. Ya kan? Lihat, antum masih ingat tadi kalau ada huruf mad ketemu sukun, sukunnya itu asli. Apa hukumnya? Lazim. Pasti akan menjadi lazim. Makanya dijadikan 2 harokat nggak masuk, karena dari mana-mana nggak masuk. Sekarang perbedaan ini sama ini ternyata semua huruf-huruf yang ketika diucapkan lazim itu karena ujungnya bukan hamzah. Bukan hamzah. Mad ketemu hamzah beda sama mad ketemu sukun selain hamzah. Nanti ada lagi selain ini 1 2 ada ini dia alif. Apa ini? Alif. Ada mad nggak di sini? Ada mad nggak? Hah? Ada mad nggak? Nggak ada. Ini nggak ada mad di sini. Oke, maka dibacanya alif. Nah, segitu aja. Hanya kalau ada baca alif, lam, do.
Biarkan itu jadi catatan masa lalu aja. Dari 14 dikurangi 1 alif tinggal 13. 13 dibagi 2. 1 ujungnya hamzah, 2 ujungnya selain hamzah. Ha aslinya adalah al-ha'u. Huruf al-ha'u. Ya al-ya'u. To at-tosu, at-tozu atau at-to'u. Oke. Ha al-hasu, al-ha'u. Ro ar-ro'u, ar-rozu. Ar-ro'u semua huruf akhirnya adalah hamzah. Kerennya hamzah ini kalau berhenti kan menjadi sukun kan, al-ha, ya kan? Kalau sukun, ini kan semuanya kan menjadi sukun. Apa namanya, huruf potong semuanya menjadi sukun. Sukun hamzah itu secara lafaz pengucapan itu berat. Kita pun merasakan kalau mengucapin ha sama ha, mana yang lebih ringan? Ha sama ha, mana yang lebih ringan? Artinya mana yang lebih tobi'i natural? Bahkan bukan lebih tobi'i, yang tobi'i yang mana? Yang natural. Ha, itu lebih ringan. Makanya si hamzah ini, tapi bukan berarti dibaca begitu karena orang Arab bacanya enggak juga ya. Baca begitu karena memang begitulah apa namanya diturunkannya, diwariskannya. Ha, mim, dan bukan menyesuaikan apa namanya, misalkan karena intervensi tertentu harus menjadi seperti itu dihapus, tidak. Adapun misalkan apa namanya sebab yang lain, misalkan karena bentuk peringanan, itu sangat mungkin terjadi dari Rasulullah SAW kepada Jibril apa namanya minta istilahnya apa namanya inti daripada Al-Quran turun, tajwid turun, Al-Quran turun dan tajwid itu adalah untuk meringankan umat Nabi Muhammad SAW. Ini si hamzahnya semuanya akan dibuang, semuanya ada harof hamzah. Dan kalau kita lihat kepada sejarah, hamzah ini kepalanya ain. Semua huruf hamzah di Al-Quran, semua huruf hamzah di Al-Quran, manakala dia ada kursinya, entah alif, entah waw, entah ya, ada hamzah di sini. Oke. Maka itu beda statusnya sama hamzah yang cuman jomblo dia sendirian. Karena hamzah yang jomblo sendirian ini tanpa kursi, dia sangat memungkinkan hilang dari peredaran. Yasha'u ketika berhenti. Hamzah dan Hisham, qiraat Hamzah dan riwayat Hisham, sahhala hamzahu, hamzahnya ditashilkan, maksudnya dihadzaf, dibuang. Jadinya yasha, yasha, 2 harakat bisa, yasha, 4 harakat bisa, yasha, 5 harakat juga bisa. Nah, kenapa pas kita lihat tulisannya di Al-Quran yasha itu begini dia, gini dia. Kalau seandainya yasha'unya begini, lain ceritanya, mungkin lain ceritanya. Tapi masalahnya di Al-Quran yasha'unya begini, gak ada ini. Maka itu tadi, kalau ada pokoknya kalau ada hamzah begini, gak di atas kursinya, gak ada kursinya, itu nanti akan ada kemungkinan bacaan yang lain, yaitu gak dibaca. Nah ini juga sama nih, ini ada kursinya gak nih? Al-ha, ada kursinya gak? Tulisan ha gimana? Nah, seperti ini. Maka ini dibuang. Kemudian ada lagi alif lam mim. Alif lam mim tidak diperlukan. Maka dibuanglah juga alif lamnya untuk takhfif. Sisa tinggal ha dan alif. Jadilah dibacanya ha saja. Ha. Nah, ini kategori yang pertama, mad asli dalam konteks huruf. Oke. Kita akan hapus yang mana nih? Hapus yang perlu dihapus, yang enggak dihapus jangan dihapus. Ini semua dihapus nih. Nah, diatur ulang tulisannya. Huruf apa yang dimaksud tadi? Huruf ha, ya, to, ha, ro. Ini yang dimaksud. Oke, dari total huruf yang 14 yang di awal surat itu. Alasannya udah tahu ya, tadi sudah ya. Karena huruf selain yang ini dia dibaca tidak dengan nama aslinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seumpama sebelum alhamdulillah itu ada misalkan ada salah satu huruf yang terus sendirian misalkan, maka dibaca dengan nama aslinya. Tapi kan nggak ada huruf itu, langsung seperti itu. Al-ha, ha, dia pakai harokat fathah dan tidak diucapkan dengan nama aslinya. Udah, maka ini namanya mad asli karena dia huruf dinamakan mad asli harfi. Kasih ya nisbat, dinisbatkan kepada kondisinya dia hanya dalam huruf maka dinamakan mad tabi'i harfi. Apa nih?
mad tabi'i harfi. Hamim ha hukumnya apa? Mad asli apa far'i? Asli. Huruf atau dalam kalimat? Huruf. Karena dalam huruf dinamakan harfi. Karena dia mad tabi'i dinamakan mad tabi'i. Mad tabi'i harfi. Nah, beres bab mad tabi'i harfi. Sekarang dalam kalimat. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kita lihat dulu kondisinya. Kondisinya atau wadahnya dia tidak akan lepas dari 3 kondisi ini. 1, 2, 3. Yang pertama adalah dibaca mad tabi'inya itu yang 2 harokatnya itu hanya ketika waqaf. Sok ambil sampel. Hanya ketika waqaf aja. Wasol dia udah nggak lagi mad tabi'i. Apa contohnya? Hah? Apa? Banyak, cari di alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, lahi ketika berhenti gimana? Mad tabi'i enggak? Oh, berarti bukan yang itu. Rabbil a. Ketika berhenti gimana? Tabi'i. Ketika nyambung tabi'i. Sekarang permintaan di sana adalah hanya ketika waqaf saja. Waqaf mad tabi'i, kalau nyambung bukan lagi mad tabi'i. Berarti bukan yang itu. Apa lagi? Hah? Banyak nih tuh. Al-alamina misalkan. Mina, ketika berhenti gimana? Mad tabi'i bukan? Mad tabi'i bukan? Bukan. Cari pokoknya ketika waqaf mad tabi'i. Ar-Rahmanir Rahim, pokoknya cari simbolnya adalah kalau mad tabi'i disebut itu jangan. Bukan yang ini maksudnya. Cari di huruf-huruf yang wadduha. Walaili idza saja. Tapi dengan catatan setelah madnya itu huruf hamzah. Dah, itu aja, huruf hamzah. Apa contohnya? Inna. Apa? Inna anzalna. Kalau nyambung gimana? Nyambung gimana? Mad tabi'i bukan? Mad tabi'i bukan? Kalau berhenti? Mad tabi'i bukan? Tuh. Itu contohnya ya. Yang kedua, ketika wasol aja mad tabi'inya itu. Apa contohnya? Contoh ya, bukan semuanya. Contoh, kan semuanya nanti setelah ini panjang nih. Apa contohnya? Alhamdulillahi Rabb. Berapa rakaat kalau nyambung? Mad apa? Mad tabi'i atau mad far'i? Kalau waqaf? Kalau waqaf gimana di sana? Mad tabi'i bukan? Sekarang pertanyaan sini adalah mad tabi'inya hanya ketika wasol saja. Lahirob ketika wasol gimana? Mad tabi'i bukan? Ketika waqaf gimana? Mad tabi'i bukan? Bukan. Masuk. Hanya ketika wasol saja mad tabi'inya. Sampel ya, sampel saja ya, sampel. Misalkan contohnya inna anzalna. Nah, ketika berhenti gimana? Tabi'i. Ketika nyambung bukan lagi mad tabi'i. Wasol, contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbi. Lillahi Rabbi. Lihat sini, kasih garis. Nyambung mad tabi'i. Tabi'i ketika wasol, nyambung mad tabi'i. Kalau waqaf billah, udah bukan lagi mad tabi'i. Sampel. Berikutnya ada mad tabi'inya itu ketika waqaf juga wasol, wasli. Waqaf wasol dia. Waqaf mad tabi'i, wasol mad tabi'i. Ambil contoh. Paling enak ini ambil contoh mad yang di tengah kata. Apa? Al-a pada alamina. Lihat. Al-a lamina. Karena kalau mad yang ini nanti masuknya kategorinya beda lagi. Ini baru contoh dulu, ini baru sampel dulu. Sekarang kita bedahkan. Setelah, dulu ada lagi selain ini waqaf, wasol, waqaf, wasol. Mad tabi'inya itu ketahuannya hanya ketika waqaf 1, ketika wasol 2, ketika waqaf wasol 3.
Ada lagi selain ini? Ada lagi, coba masukin logika antum. Ada lagi selain ini? Tidak. Nggak ada. Oke. Kalau ada, kabarin. Setelah itu di waqaf kita bedah cari di Al-Quran. Bisa dengan istiqra. Istiqra itu apa? Menghadirkan semua yang konteksnya seperti ini. Pokoknya setiap antum ketemu mad atau potensi mad, hadirkan semua. Nah, ketemulah 6 wadah besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang baru anda temukan. Kalau antum mau nambahin, mantap. Pertama, mad tabi'i ketika waqaf. Dia dalam konteks iwad, pergantian dari an tanwin. Iwad an tanwin. Apa? Iwad an tanwin. Kalau kesulitan iwad tanwin, udah ambil kodenya saja. Iwad tanwin. Ini kuncinya harus ada. Oke. Masa contohnya apa? Yang ada bunyi an di ujung. Nanti di Al-Quran dia ada 2 kategori. 1, 2, tanwinnya itu tegak sama bengkok. Apa contohnya tanwin tegak? Apa contohnya? Azizan. Lihat. Kita ambil contoh azizan hakiman. Lihat di zannya. Tanwin sama nun itu sama ya, sama-sama an. Kemarin sudah. Coba baca 1, 2, 3. Di sini antum barusan ada mad enggak? Tidak. Enggak ada. Sip. Tapi kalau berhenti gimana? Sip. Mad itu kategorinya mad yang merupakan bentuk perubahan daripada tanwin. Aslinya azizan diganti si an-nya itu menjadi mad. Itulah namanya tanwin. Ini namanya isim mansub, maka dinamakan mansub. Kalau kita petakan, antum cukup katakan iwad tanwin mansub. Dah, ini kunci. Iwad tanwin mansub. Atau bisa dibilang isim mansub. Isim mansub dipanjangan, cukup mansub aja lah cukup. Karena dia isim, takut ditukar sama yang lainnya. Dah, antum paham? Mantap. Tahu lumayan. Bengong, oke. Apa? Yang kedua, kalau ada mansub maka ada maksur, bengkong, isim maksur. Apa contohnya? Cari pokoknya yang bunyinya an, tapi tulisannya itu bengkong. Misalkan musallan. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau berhenti, kalau nyambung musalla wa ahidna. Kita ambil wawunya saja, sampai wawu saja, biar ketahuan nanti pas wasolnya. Oke, nyambung gimana? Musalla. Pertamanya ini ada mad di sini kita nyambung. Kalau wasol, kalau waqaf, makanya dinamakan mad asli. Kali ini waqaf. Kategorinya iwad tanwin isim mansub. Apa? Maksud. Panjangnya, tapi terpetakan langsung dengan jelas itu. Ketika anda sebutin mad, apa yang itu tentang mad? Mad langsung kebayang. Mad yang mana dulu nih? Asli, far'i. Oh yang ini, oke. Yang asli, yang asli yang mana nih? Yang di huruf atau di kalimat? Masih ada ya? Ada. Di mana tuh tahu itu? Dauman. Nanti ada dauman 10 kok, ikut ya. Oke. Itu tadi kunci-kuncinya. Pokoknya hierarkinya ya, hierarki apa? Pokoknya rutenya nih jangan sampai salah. Mad asli kali ini jangan nyasar ke sana. Mad asli kali ini waqaf, iwad tanwin, isim maksud. Kunci-kuncinya. Kategori pertama, ada nggak di Al-Quran yang seperti ini? Ada nggak? Ada. Yang kedua, kategori yang kedua,
Dia itu mad tabi'inya hanya ketika wakaf aja, hanya ketika wakaf aja. Apa? Semua yang ada tanda sukun mustatil. Tanda ini nih. Pokoknya semua huruf mad dia alif, waw, ya apapun itu yang memungkinkan setelah di atasnya ada tanda sukun lonjong. Dan di Al-Qur'an di sini ada 7 lafaz yang menggunakan sukun lonjong. 1, anak. Di buku antum ini ada ini, bro. Ada di buku antum. Yang di sini sama aja. Artinya kalau antum waktu itu bingung nggak kebayang, petakan aja di sana di buku antum. Ada itu. Di mana? Cari aja. Yang kedua, lakinna. Coba sebutin apa lagi yang ketiga? Apa? Mantap. Azunu. Nah. Terus ar-rasulullah. Terus as-sabilah. Terus salah sila. Terus jangan bilang qawariro saja, karena ini sama seperti antum rumah di mana, di Bandung. Udah beres. Qawariro pertama. Qawariro al-awwal. Apa ayatnya? Aina gimana awalnya? Ayo, cari 10 detik kalau ketemu. Hah? Alaihim bi anatin min fiddati wa aqwabin kanat qawariro. Mantap. Wa yudhafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat. Kalau berhenti, kalau nyambung, kalau nyambung, kalau nyambung, cum, segak. Kita pilih aja, coba tuh. Tar dulu, kalau gitu yang megang mushaf, udah keluar ke mushaf mana? Yang udah megang mushaf. Antum megang mushafnya, sok baca. Dari qawariro aja. Qawarir 1. Baca dulu. Mana yang mushaf? Coba baca. Gimana bacanya? Dari qawariro berarti di qawariro yang kedua. Pakai mic-nya. Baca nanti. Kamu ya. Berarti di qawariro yang kedua. Mulai dari qawariro pertama. Mic-nya nyala nggak? So, ada. Jelasin di sini di mulut. Nah. Qawarir. Gitu? Yang lain? Gimana yang lain? So, baca. Keras, udah sekali aja. Kepanjangan dari qawariro pertama berarti di qawariro kedua. Qawariro 2 harakat. Berarti ada 2 bacaan tuh. Qawarir 1, qawariro. Coba yang ketiga. Yang lain, bacaan yang lain gimana? Udah. Berarti mazhab yang pertama nih. Mazhab yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Coba yang pertama. Nanti ketahuan nih, yang gak ngaco berarti tanya dia, dipertanyakan dia. Selama ini gimana dia? Dah, cuma yang kedua.
1, 2. Apa yang paling enak? Lihat aja tanda di sana. Tanda di koridor pertama sama nggak dengan koridor kedua? Kalau koridor kedua gimana? Apa? Lihat tandanya. Sama berbeda atau kita perlu pakai kacamata? Sama itu perasaan memang begitu. Siapa bilang sama? Sama. Sama. Tandanya sama. Benar ya? Perasaan memang begitu. So, sebelum sama Ana, sampai di dulu. Ayo. Masalah tanda ini jangan sepelekan. Tanda ini ngeri. Nah, berarti kelihatannya perasaannya itu. Oke. Sama. Jangan ditukar ya. Qawariro pertama. Oke, karena qawariro kedua itu untuk hafaz itu bacaannya dia ada tanwin, nggak pakai tanwin karena nanti bacaan yang lain. Qawariro min fiddah si wa aqwadin kanat qawariron min fiddah si pakai tanwin. Hafaz dia nggak pakai tanwin. Oke. Udah 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang sof pertama buka cari anak, sof kedua cari lakinna, sof ketiga azununa, keempat ar-rasulah, kedua, tiga, empat, ke sof pertama awak sabila, sof kedua salah sila, sof terakhir, sof ketiga cari qawariro pertama. Qawariro pertama nggak usah berarti karena udah barusan. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Cari dalam waktu kurang dari 20 detik kalau sudah ketemu. 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang nggak tahu, pokoknya bantu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah, terusin aja. Udah? Nanti maksudnya kita mixkan semuanya. So pertama anak udah ketemu? Udah? Sip. So kedua lakina ketemu? Udah ketemu? Udah. So ketiga azuluna ketemu? So ketiga ketemu? Oke. So keempat tuh apa tadi? Ar-Rasulah ketemu? So keempat Ar-Rasulah ketemu? Gak ada yang ketemu kan? So keempat, 1, 2, 3, 4. 4. Itu dapat ketua di sana. Ketemu nggak? Oke. So 1, 2, 3, 4. Ahwat. So pertama sabila ketemu? Salah sila ketemu? Oke. Sekarang kita main tebak-tebakan ya atau main sulap. Angkat mushaf pantun. Angkat mushaf pantun. Scan. Oke. Semua yang tadi antum lihat itu semuanya tandanya lonjong kecuali salah sila. Mana yang baca salah sila? So. Lonjong atau bulat? Oke sih. Berarti tebakannya tepat. Makanya di sini salah sila nggak ada kasih tanda dulu. Tandanya bulat ya. Maksudnya apa? Kalau semua ana, lakina, azununa, ar-rasulah, sabila, qawariro pertama, ini semuanya tidak ada kaitan sama torikoh. Maka bacaannya semua cuma satu. Ketika berhenti, mat tabi'i. Waqaf mat tabi'i. Kategorinya mat tabi'i kalimi. Sukun mustafil. Tapi kalau salah sila ini ada kaitan sama torikoh, artinya si madnya ini bisa ada dan bisa tidak ada. Kalau yang lainnya semuanya madnya ada, yaitu madnya ketika waqaf saja. Tapi kalau salah sila ini nanti membentur torikoh dia, karena nanti di dalam torikoh itu ada yang madnya itu memang dibuang, tidak ada. Kenapa? Karena alifnya memang nggak ada. Makanya berartinya adalah bukan salah sila, tapi berarti salah sil. Tapi di sisi lain dia juga bisa salah sila. Artinya kalau seandainya di sini pakai sukun mustafil juga, maka statusnya akan sama dengan yang 6 yang sisanya. Makanya di sini para imam ahli muhakkik tahqiq ya, pokoknya sekali lagi nih, masalah penandaan itu nggak sembarangan, asli nggak sembarangan. Ulama ahli tahqiq tidak memberikan tanda lonjong di salah sila. Kenapa? Karena kalau seandainya kasih tanda lonjong di salah sila, statusnya akan sama dengan yang 6 yang sisanya. Makanya di sini tandanya
sukunnya bulat supaya keluar di kaidah itu, tapi di sisi lain dia pakai kaidah itu. Artinya bisa dengan dua cara bacaan. Kan masalahnya gini, orang kan ketika baca kan cuma dengan satu cara baca. Walaupun ini kan ketika nyambung kan, artinya ahli tahqiq ini pinter-pinternya dia untuk kira-kira tanda apa yang memungkinkan semua bacaan itu. Nah itu dia. Udah, ini ya intinya adalah di sini salasila ini berarti konteksnya di sini adalah sebelum kita membahas tentang thariqah, lafaz hafaz itu dia ada 21 lafaz yang diperbincangkan di total semua jalur thariqah hafaz ada 46. 21 lafaznya, 46 yang membicarakannya. Salah satunya adalah thariqah Syatibiyah. Ini di akhir insyaallah kita bahas. Salasila. Di sini konteksnya adalah ketika waqaf atau di ain.